persiapkan dan kita langsung menuju ke pembahasan. Kita berikan sepenuhnya kepada Ustadz Umar Al-Faruq Abu Bakar. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ustaz Ferry yang kami muliakan, Pak Ali selaku kameramen yang luar biasa, ibu-ibu yang saya hormati dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi untuk mengkaji sejarah turunnya Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz, yang ada di 7 lapis, di atas 7 lapis langit, melewati Sidratul Muntaha, kok tiba-tiba ada pada kita saat ini. Tentunya ini melalui proses yang sangat panjang dan dalam waktu yang sangat lama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran dengan sempurna seperti yang kita pegang saat ini, terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 77.000 kalimat, dan 340.740 huruf itu melalui proses yang sangat panjang. Dan dalam waktu beliau menerima secara sempurna dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kemudian digenapkan menjadi sekitar 23 tahun. Lalu Al-Quran yang usianya saat ini itu 1456 tahun sejak diturunkan pertama kali. Saat ini bulan Hijriah 1443. Itu terhitung sejak Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah berapa tahun beliau di Mekah? 13 tahun. Artinya 1443 plus 13. Artinya usia Al-Quran sejak pertama kali diturunkan hingga saat ini adalah 1456 tahun. Dan ajaibnya, tidak ada satu huruf pun dari Al-Quran yang berubah. Tidak ada satu bacaan Al-Quran pun yang tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Rasulullah, oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua yakin bahwa Al-Quran 30 juz yang ada di tangan kita pada saat ini itu sama persis dengan apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana sejarah turunnya? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji tentang hal ini. Paling tidak, ini saya refresh lagi ya, saya ulangi kembali. Pertemuan 1 bulan yang lalu mungkin sudah agak-agak lupa. Paling tidak ada 3 ayat yang menunjukkan turunnya Al-Quran, yaitu Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian ayat yang kedua, Ad-Dukhan ayat 3, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan
inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami mulai menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Dan ayat yang ketiga yang menunjukkan tentang turunnya Al-Quran adalah surat Al-Qadar ayat 1, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar artinya mulia. Juga Lailatul Qadar itu bisa berarti malam penentuan takdir. Al-Qadar artinya at-takdir di sini, penentuan takdir manusia. Sementara makna yang ketiga, Lailatul Qadar itu berarti malam yang sempit. Al-Qadar yabsutur rizqa wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala yang meluaskan rezeki dan juga menyempitkan. Kenapa disebut dengan malam yang sempit? Karena dunia pada malam Lailatul Qadar itu penuh dengan malaikat. Pertanyaannya adalah, kapan Lailatul Qadar itu? Kapan malam Al-Quran diturunkan? Kapan malam yang di malam itu menjadi malam yang penuh keberkahan? Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya uraikan secara singkat lagi, saya ulangi kembali bahwa menurut para ulama, dalam hal ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Al-Quran diturunkan 2 kali. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia sekaligus. Wallahu a'lam bagaimana cara menurunkannya, tetapi begitulah Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz itu turun sekaligus 30 juz ke Baitul Izzah. Kemudian yang kedua, turun yang kedua adalah dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama 23 tahun, yang dimulai dengan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang mana yang disebut dengan Lailatul Qadar? Apakah malam pertama kali Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia sekaligus, ataukah saat diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah berangsur-angsur selama 23 tahun? Kata para ulama, jumhur mayoritas para ulama berpendapat yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia sekaligus. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian itulah yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Itulah yang dimaksud dalam ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian dari sini akhirnya kita bisa memahami bahwa Lailatul Qadar itu ada 2 makna. Yang pertama, makna bahwa Lailatul Qadar itu malam pertama kali diturunkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar itu berarti malam penuh karunia atau penuh kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan
Kapan malam itu? Di 10 malam terakhir bulan Ramadan pada malam-malam ganjil. Jadi bisa dipahami Bu ya. Jadi Lailatul Qadar itu punya dua makna. Makna pertama adalah malam turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Makna yang kedua, Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan, yang pada malam itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amal ibadah, dan itu Allah sembunyikan, Allah tidak beritahu kepada kita kapan waktunya. Rasulullah hanya memberi isyarat, iltamisuha fil ashril awakhir, iltamisuha fil witri, carilah pada 10 malam terakhir, carilah pada malam ganjil. Bisa dipahami nggih Ibu-ibu ya? Berikutnya, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat memiliki talenta, memiliki potensi, memiliki kelebihan masing-masing. Ada yang ahli berperang, ada ahli memimpin, ada yang ahli dalam fikih halal dan haram. Nah, dalam hal bacaan Al-Quran, Rasulullah SAW sudah mengkader 4 orang sahabat yang menjadi kader Rasulullah dalam hal bacaan Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda, ini riwayat dari Abdullah bin Amr, khudul Qur'ana min arba'atin. Ahli Al-Quran pada masa Rasulullah, silakan dilihat ibu-ibu, ahli Al-Quran pada masa Rasulullah. Khudul Qur'ana min arba'atin. Ambillah Al-Quran dari 4 orang yang menjadi sumber referensi dalam hal bacaan Al-Quran, yaitu min Abdullah ibni Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, wa Salim maula Abi Hudzaifah, Salim maula Abi Hudzaifah, wa Mu'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab, dan sahabat Ubay bin Ka'ab. 4 orang inilah yang menjadi standar, menjadi referensi, rujukan dalam bacaan Al-Quran pada masa Rasulullah sesuai rekomendasi Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, Mu'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Oke. Itu secara singkat ya tentang turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz sampai kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Nah, kemudian pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran sudah mulai ditulis. Masa penulisan Al-Quran kata para ulama itu kira-kira ada 3 masa, ya, yaitu pada masa Rasulullah, masa Abu Bakar As-Siddiq, dan masa Utsman bin Affan. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk penulisan Al-Quran itu sesuai dengan wahyu yang turun. Apa wahyu yang turun itu ditulis. Dan kita tahu wahyu yang turun itu tidak sekaligus seperti yang ada di Quran kita pada saat ini. Apa yang di mushaf Al-Quran kita saat ini itu sudah rapi. Dulu di masa Rasulullah, apa ayat yang turun itu yang ditulis. Turun Al-Alaq 1-5, turun Al-Muddathir 1-7, turun surat Al-Muzammil, turun surat berikutnya itu tidak Al-Furqan terus 1, Tabarakalladzi nazzala Al-Furqan, tidak. Kadang-kadang yang turun Al-Furqan ayat 3, nanti Al-A'raf ayat 15, nanti Al-Maidah ayat 9, nanti Asy-Syu'ara ayat 30 misalnya. Nah, bagaimana caranya?
Rasulullah SAW mendapatkan informasi dari Jibril, ayat yang ini taruh di sini, ayat yang ini taruh di sini, ayat yang ini taruh di sini. Itu masa penulisan wahyu di zaman Rasulullah masih seperti itu. Jadi ditulis pun masih di pelepah-pelepah kurma, masih di kulit-kulit kayu dan alat-alat lain atau perangkat-perangkat penulisan lain yang ada pada masa itu. Belum terkumpul menjadi satu. Kemudian Al-Quran saat itu masih ditulis pada pelepah kurma, papan, kulit binatang, tanah keras, batu dan itu ya. Menurut Profesor Al-A'zami ya, di buku beliau tentang sejarah teks Al-Quran, bahwa para penulis wahyu di zaman Rasulullah ada sekitar 65 orang. Itu penulis wahyu pada zaman Rasulullah ada sekitar 65 orang. Di antara 65 orang itu yang paling masyhur ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Sa'ad, Hanzalah ibnu Rabi' dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan rata-rata kebanyakan di antara 65 orang yang menjadi penulis wahyu ini, mereka menulis untuk diri sendiri. Adapun penulis-penulis resmi itu hanya beberapa orang saja. Di antaranya Zaid bin Thabit dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Selebihnya itu para sahabat menulis untuk disimpan sendiri. Kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur tidak sekaligus seperti kitab-kitab terdahulu? Taurat datang kepada Nabi Musa sekaligus. Suhuf Ibrahim sekaligus dalam keadaan tertulis. Injil turun kepada Nabi Isa alaihissalam sekaligus. Begitu pula dengan Zabur. Adapun Al-Quran itu turunnya secara berangsur-angsur. Apa hikmahnya? Di antaranya satu, menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah. Yang kedua, menantang orang-orang kafir yang mendustakan Al-Quran. Yang ketiga, menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa dalam penetapan hukum. Ada peristiwa tertentu turun ayat yang menerangkan tentang hukum, misalnya hukum zihar, misalnya hukuman tentang rajam dalam persoalan zina, misalnya adanya penetapan hukum khamar, kemudian penetapan hukum riba. Nah, ini ada kejadian-kejadian tertentu itu hukum datang menyesuaikan dengan kejadian yang ada di masyarakat. Berikutnya, turun Al-Quran berangsur-angsur memperkuat bukti dan keyakinan bahwa Al-Quran adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berikutnya mempermudah dalam menghafal serta memahami Al-Quran. Para sahabat lebih terasa, lebih berpengaruh dalam jiwa mereka ketika Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur dan mereka pun mudah untuk menghafalnya. Makanya banyak di antara para sahabat mereka hafal Al-Quran itu karena turunnya secara berangsur-angsur. Berikutnya, penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini Al-Quran ditulis. Bagaimana cara penulisannya? Di zaman Abu Bakar, penulisannya itu dalam bentuk pengumpulan Al-Quran atau naskah Al-Quran yang sudah ada dimiliki oleh para sahabat. Apa yang menjadi penyebab ditulisnya Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq? Itu pertama, terjadinya perang Yamamah dan syahidnya
70 orang huffaz, penghafal Al-Quran. Ini waktu zaman Abu Bakar As-Siddiq, satu hal yang besar itu ya, satu hal yang agung kalau bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Dan orang-orang penghafal Al-Quran 30 juz itu orang-orang yang sangat-sangat dihormati dan dimuliakan karena mereka yang membawa kitabullah. Dan 70 orang di antara mereka ternyata gugur sebagai syahid pada perang Yamamah. Kemudian melihat 70 orang ini wafat, datanglah Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memberi usul, wahai Khalifah Abu Bakar, yuk kita tulis Al-Quran ini, kita kumpulkan Al-Quran yang berserakan ini menjadi satu dalam sebuah kitab, ya, yang tersusun rapi dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Abu Bakar As-Siddiq tidak mau. Anaf'alu ma lam yaf'alhu Rasulullah? Apakah kita akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Tetapi Umar bin Khattab meyakinkan, wallahi inna hadza khair, demi Allah ini untuk kebaikan, ini semata-mata kebaikan. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun hatinya menjadi lunak, terbuka dengan usul Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quran, menyatukan Al-Quran dalam sebuah kitab. Oke, idenya sudah diterima. Sekarang siapa eksekutornya? Siapa akan menjadi pelaksananya? Maka di antara sekian ribu sahabat pada saat itu, sekian banyak penulis wahyu, muncullah satu nama, yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Apa alasan pemilihan Zaid bin Thabit? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, innaka syabun, Zaid bin Thabit, engkau ini masih muda, aqilun, berakal, la nattahimuk, kami tidak menuduhmu, tidak mencurigaimu, engkau benar-benar bersih, kredibilitasmu terjamin di kalangan semua orang. Wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dulu engkau sebagai penulis wahyunya Rasulullah. Artinya di sini ada beberapa kriteria pemilihan Zaid bin Thabit. Yang pertama syabun, dia masih muda. Tentunya yang masih muda itu memiliki ketahanan fisik, akal, pikiran, hati dibandingkan dengan orang yang tua. Menanggung beban ini insya Allah Zaid masih kuat. Berikutnya aqilun, kamu itu orang yang cerdas, hafal Al-Quran, kemudian menguasai, dan engkau lebih dari itu adalah orang yang pandai menulis. La nattahimuk, terpercaya dan kredibel. Terpercaya itu artinya ini akan dibaca sampai hari kiamat. Ini Al-Quran itu yang akan menjadi referensi seluruh kaum muslimin sejak zaman Khalifah Abu Bakar pada saat itu dalam rangka penulisan Al-Quran sampai pada manusia terakhir. Apa jadinya kalau memilih penulis wahyu orang yang tidak amanah? Maka la nattahimuk, kami memilih engkau, engkau itu orangnya bersih, tidak ada cacat dan terkenal amanah, memiliki amanah ilmiah. Dan berikutnya adalah kenapa Zaid bin Thabit? Wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, engkau dulu taktubul wahya, menulis wahyu, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah. Jadi apa? Berpengalaman. Jadi menulis Al-Quran seperti ini bukan hal baru bagi Zaid bin Thabit. Akhirnya terpilihlah Zaid bin Thabit dan beliau mulai mengumpulkan. Nah, pertemuan sebelumnya saya sudah cerita ya, ibu-ibu sekalian, terkait dengan proses pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah. Bagi yang mau menyaksikan ya, silakan lihat di edisi sebelumnya yang linknya ada di bawah video ini.
Silakan Pak Ali ya, keterangannya dikasih link. Nanti linknya bisa diklik untuk kemudian bagi siapa yang belum nonton, klik linknya untuk menonton kajian sebelumnya. Berikutnya, saya tidak cerita lagi itu ya. Penulisan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Nah ini masuk kajian kita pada hari ini. Pada masa Utsman bin Affan itu kembali ada penulisan Al-Quran. Tapi sebetulnya yang paling tepat itu adalah penyalinan kembali Al-Quran yang sudah ada pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Syaratnya ada dua. Zaid bin Thabit tetap menjadi ketua tim penulisan Al-Quran. Ada 4 orang yang diangkat untuk menjadi penulisan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, yaitu Zaid bin Thabit, Abdullah ibn Zubair, Sa'id ibn al-As, dan Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Nah, keempat orang ini adalah para ahli bahasa, para ahli bahasa Arab, kemudian pandai menulis. Ini yang memiliki kredibilitas tinggi, yang diminta untuk menjadi tim penulisan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Sama seperti masa Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Thabit menerapkan 2 syarat utama untuk setiap ayat yang akan dicantumkan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, ada catatannya, ada bukti otentik bahwa ini loh hasil catatan pada masa Rasulullah. Kemudian yang kedua, ada orang yang menghafalnya. Nah, dengan cara itu waktu masa Abu Bakar proses penulisan Al-Quran, kemudian dengan cara itu pula digunakan oleh Zaid bin Thabit pada masa Utsman bin Affan. Kalau pada masa Abu Bakar, pemicunya atau penyebab penulisan Al-Quran karena banyak hufat yang meninggal, maka pada masa Utsman bin Affan yang menjadi penyebab penulisan Al-Quran pertama karena perluasan kekuasaan Islam. Jadi Islam itu semakin luas. Kemudian banyak orang yang masuk Islam dari kalangan-kalangan non-Arab. Tidak bisa mereka berbahasa Arab. Kemudian usul dari Hudzaifah ibnul Yaman, ternyata banyak pertikaian, perbedaan pendapat, pertentangan, dan perselisihan terjadi akibat setiap orang mengklaim bacaannya jauh lebih baik daripada yang lainnya. Bacaanku paling bagus. Tidak, bacaanmu paling bagus, kamu bohong. Bukan seperti ini bacaannya. Akhirnya sampai bertikai. Dan mereka tidak punya referensi. Lah yang menentukan bacaanmu atau bacaanku yang bagus, standarnya mana? Referensinya apa? Akhirnya Hudzaifah ibnul Yaman datang kepada Utsman bin Affan berkata, adrik hadhil ummah qabla an yatafarraqu. Segera selamatkan umat ini sebelum mereka terpecah belah. Akhirnya Utsman bin Affan berinisiatif untuk menyalin kembali Al-Quran yang ada pada saat itu dengan 4 orang anggota timnya tadi. Kemudian setelah disalin, dalam ada yang bilang 4 nuskhah eksemplar itu ya, ada yang bilang 6, ada yang bilang ada juga yang menyebutkan 7 salinan. 1 tetap disimpan di Madinah, yang 1 naskah Al-Quran yang baru dicetak ini, itu ada yang dikirimkan ke Mekah, ada dikirimkan ke Syam, ada yang dikirimkan ke Basrah, ada yang dikirimkan ke Kufah, ke Yaman, dan juga Bahrain. Dan setiap ada mushaf Al-Quran yang dikirimkan, maka ada 1 guru yang mendampingi untuk mengajarkan bacaan Al-Quran tersebut. Jadi ada 1 orang yang mendampingi
begini loh cara membacanya, begini cara melafalkannya. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Quran yang ada pada masa Rasulullah, pada masa Utsman bin Affan itu tanpa titik, tanpa harokat, sebagaimana Al-Quran yang ada pada kita saat ini. Apalagi yang berwarna-warni, ada tanda idghamnya, ada tanda ikhfa'nya, ada tanda iqlabnya, itu belum ada sama sekali. Yang ada itu apa? Misalnya kataba atau kutiba, kaf, ta, ba itu tanpa titik sama sekali. Fatabayyanu, nah, itu tanpa ada titik sama sekali. Nah, kemudian makanya perlu ada pendampingan dari guru. Dan inilah cara mempelajari Al-Quran pada masa Rasulullah sampai sekarang. Memang sesuai dengan karakter Al-Quran, itu harus ada guru yang mendampingi. Disebut dengan talaqi atau talqin. Talaqi, kita membaca di depan guru. Guru memperbaiki, membetulkan bacaan kita. Talqin artinya guru yang membacakan dan kita yang mengikuti. Itu model pembelajaran Al-Quran. Tidak cukup dari YouTube, tidak cukup kita dengerin audio, mendengarkan MP3, mendengarkan nonton dan mendengarkan video di YouTube. Oh, cara bacanya kayak begini. Enggak. Harus ada guru yang mendampingi supaya tidak salah dalam proses membaca Al-Quran. Nah, melihat adanya kesulitan-kesulitan dalam membaca ini, apalagi banyak orang-orang non-Arab yang masuk Islam, akhirnya Abul Aswad Ad-Duwali kemudian berinisiatif untuk menambahkan titik dalam Al-Quran. Kemudian ada juga yang berinisiatif untuk menambahkan harokat dalam Al-Quran itu, hingga kemudian bisa kita baca seperti yang ada pada saat ini. Nah, kemudian ada penulisan Al-Quran di zaman modern ini, ya tentu setelah melewati beberapa tahun sampai sekarang Al-Quran dengan mudah kita dapatkan. Bahkan setiap orang bisa punya 3 sampai 5 Al-Quran, beda-beda warna, beda-beda cover, beda-beda penerbit. Itu model penulisan Al-Quran setelah diterbitkan mesin cetak seperti saat ini. Ya, alhamdulillah sudah lebih mudah untuk kita baca. Nah, sekarang bagaimanakah Al-Quran itu akhirnya sampai kepada kita di Indonesia, di Klaten, di Cawas, hingga sampai pada saat ini. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang kami muliakan, jadi urutannya itu begini. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian malaikat Jibril, ya. Kemudian dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, terutama kepada 4 orang yang menjadi referensi dalam bacaan Al-Quran, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, kemudian Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal. Nah, mereka ini itu punya murid. Misalnya Zaid bin Thabit itu ada Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami ini terus punya murid yang paling hebat, namanya Imam Asim bin Abin Najud. Itu yang kita belajar kepada Abu Abdurrahman As-Sulami ini. Nah, Imam Asim ini itu terus punya murid, namanya Imam Hafs bin Sulaiman
Al-Kufi Al-Asadi. Terus Imam Hafiz bin Sulaiman ini itu nanti punya murid lagi yang namanya Abu Muhammad Ubaid bin As-Sabbah An-Nahshali. Dan berikutnya punya murid yang namanya Al-Ashnani. Begitu punya murid namanya Al-Hashimi. Punya murid lagi namanya Tahir bin Ghalbun. Terus sampai akhirnya kepada kita saat ini. Misalnya saya membaca Al-Quran pada beberapa guru. Ada guru saya namanya Syekh Ashraf Hasanain. Ada guru saya namanya Syekh Asran Jabir Asran. Ada guru saya namanya Syekh Abdul Hamid Ahmad Isa Qurqur. Ya, misalnya contoh Syekh Abdul Hamid itu beliau belajar kepada gurunya ada namanya Syekh Salah Isa. Kemudian Syekh Salah Isa ini itu punya guru lagi. Kemudian beliau punya guru lagi, punya guru lagi, punya guru lagi sampai kepada Imam Hafiz, sampai kepada Imam Asim, sampai kepada Imam Abu Abdurrahman Abdullah As-Sulami, sampai kepada Zaid bin Thabit, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada malaikat Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, belajar Al-Qur'an itu kalau mampu kita lakukan, kita belajar kepada yang punya sanad tahfidz. Kalau kita menjadi guru Al-Qur'an, kita usahakan untuk belajar dan bisa mendapatkan sanad tersebut. Supaya apa? Untuk menjaga silsilah ketersambungan riwayat pembelajaran Al-Qur'an. Ya. Tapi kalaupun tidak, paling tidak kita bisa memastikan kepada guru kita bahwa bacaan Al-Qur'an kita itu benar, bahwa bacaan Al-Qur'an kita itu tepat, bahwa bacaan Al-Qur'an kita itu sesuai dengan lisanan Arabiyyan atau bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lidah Arab yang jelas dan nyata. Artinya apa? Boleh kita lahir di Indonesia, tepatnya boleh kita lahir di Jawa, boleh kita menjadi orang Sunda, boleh kita menjadi orang Sulawesi, boleh kita menjadi orang Kalimantan, menjadi orang Papua dengan dialek bahasa daerah masing-masing. Pas kita ngobrol, kita berbicara ya pakai bahasa daerah dengan lidah kedaerahan masing-masing, tapi kita begitu baca Al-Qur'an harus bilisanin Arabiyyin mubin, harus dengan lisan Arab sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Masya Allah, saya ketemu dengan beberapa guru. Salah satunya misalnya Ustadz Imran Rosyadi, Kiai Haji Imran Rosyadi, pimpinan Pondok Pesantren Bahrus Syifa Lumajang. Kenal Ustadz ya? Oh, itu kalau ngobrol sama beliau, Jawa Timurnya itu khas Jawa Timurnya itu kental sekali. Uang ngomongnya itu udah orang Lumajang, Jawa Timur itu kan kental sekali Jawa Timurnya. Tapi kalau beliau sudah mulai baca Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang itu lahjah Jawanya itu, dialek Jawanya itu seperti persis orang Arab ketika beliau membaca Al-Qur'an. Saya juga pernah ketemu, Masya Allah sampai sekarang masih ada, beliau Ustadz Baidum Makmun, pimpinan Ma'had Umar bin Khattab Surabaya. Berkali-kali saya ketemu beliau, kalau pas ketemu ngobrol sama beliau, sama Jawa khas, lidah khas Jawa Timurannya itu luar biasa, kentara sekali dan kental sekali. Tapi begitu beliau baca Al-Qur'an, Masya Allah, bacaannya sangat fasih. Murid dari Syekh Samir An-Nas Syria. Nah, artinya apa? Kita semua berkesempatan
berkesempatan untuk membaca Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakkihi, kata Imam Al-Jazari. Walaysa bainahu wa baina tarkihi, dan tidak ada yang menghalangi seseorang untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan lidah Arab, illa riyadatu mri'in bifakkihi, kecuali riyadah, latihan membaca huruf-huruf itu dengan moodnya, dengan bantuan seorang guru. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, masih ada waktu? Oke, ada pertanyaan ibu-ibu? Sampai di sini? Nggih, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Jariah. Ibu Jariah. Iya, Ibu Jariah. Yang saya tanyakan ini Pak, Quran surat Al-Qadr ayat 1. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Itu kan 10 bulan terakhir ya Pak. Nah, kenapa kita memperingatinya itu pada tanggal 17 Ramadan? Itu Pak. Padahal tanggal 17 Ramadan itu kan belum turunnya Al-Quran, belum Lailatul Qadar. Itu Pak. Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, turun pertama dari dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izza di langit dunia sekaligus. Turun yang kedua dari Baitul Izza kepada Rasulullah berangsur-angsur selama 23 tahun. Kenapa ini kok tidak diturunkan sekaligus juga gitu loh Pak? Dah, itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gih, kenapa tidak diturunkan? Saya jawab dari yang kedua ya. Kenapa tidak diturunkan secara sekaligus? Nah, monggo bisa dilihat lagi kertasnya. Di sini karena ada beberapa hikmahnya, ya. Paling tidak hikmahnya itu ada 5, ya. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, berangsur-angsur? Itu pertama untuk menguatkan hati Rasulullah, kemudian menantang orang-orang kafir yang mendustakan Al-Quran, kemudian untuk menyesuaikan dengan peristiwa dalam penetapan hukum, kemudian untuk memperkuat bukti dan keyakinan bahwa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempermudah dalam menghafal. Jadi memang ini pertama takdir Allah ya, sebuah kemuliaan dan itu ternyata mengandung hikmah yang sangat besar bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya tentang nuzulul Quran, ya, tanggal 17 Ramadan ini sumbernya dari ayat surat Al-Anfal. Yaumal Furqan yaumal taqal jam'an. Yaumal Furqan yaumal taqal jam'an, bahwa Al-Quran itu diturunkan pada Yaumul Furqan. Apa itu Yaumul Furqan? Yaum adalah hari pembeda. Yaumal Furqan yaumal taqal jam'an, ketika bertemunya dua pasukan. Apa dua pasukan itu? Yaitu pasukan kaum muslimin dan pasukan musyrikin pada perang Badar, tepat tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Jadi diurut ke belakang, ternyata turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan tahun sebelumnya, yaitu pada Yaumal Furqan pada tanggal 17 Ramadan itu. Maka kemudian itu diperingati sebagai nuzulul Quran, itu ya, sebagai turunnya Al-Quran, ya. Itu dalilnya, itu ayat itu, surat Al-Anfal ayat ke
Saya lupa ayatnya, nanti silakan dicari. Sebenarnya ada satu pembahasan lagi, tapi ini pembahasan tingkat lanjutan. Takut belum nyambung, yaitu tentang qiraat. Mengenal ilmu qiraat. Ya. Ini saya berikan gambaran secara singkat saja ibu-ibu ya. Jadi bacaan yang kita baca pada saat ini itu bacaan apa? Bacaan Imam Asim, ya, Asim bin Abin Najud Al-Kufi, diriwayatkan oleh Imam Hafiz bin Sulaiman. Itu jenis bacaan yang kita baca mayoritas di Asia Tenggara. Bacaannya seperti itu. Bagaimana bacaannya? Seperti standar kita saat ini. Kalau kita haji, ketemu dengan orang-orang dari Afrika, ketemu dengan orang-orang dari Maroko, bacaannya kok beda dengan bacaan kita pada saat ini? Ya, beda karena bacaan mereka itu bacaan Imam Nafi'. Imam Nafi' riwayat Qalun atau riwayat Warash. Misalnya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kalau kita kan bacanya yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una. Kalau bacaan Imam Nafi' wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Kalau kita kan bacanya bima kanu yakdzibun. Di sana bacanya yukadzibun. Itu nanti dari segi penulisan juga agak beda penulisannya. Apalagi orang-orang yang di Maroko itu mushafnya beda. Saya punya 10 mushaf di rumah. Satu mushaf itu memiliki 2 riwayat. Jadi itu 10 mushaf, masing-masing mushaf itu qiraat yang beda-beda. Satu mushaf itu ada 2 riwayat. Beda-beda. Saya pernah lihat ada video pendek tersebar di WA itu. Hati-hati dengan Quran palsu gitu. Hati-hati dengan Quran palsu. Lihat, akhirnya dia buka 2 Quran. Ini Quran asli. Ini Quran palsu. Kita buka satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada bismillah. Ini tidak ada bismillah. Kita lihat lagi harapannya. Ini ada perbedaan kata-kata. Ini harusnya seperti ini. Nah, itu bukan Quran palsu, tapi bacaan qiraat yang lain, gitu ya. Dengan bentuk penulisan yang lain, beda. Karena kita tidak tahu, akhirnya ya kita jadi menyalah-nyalahkan, padahal sebetulnya benar, gitu ya. Sebetulnya benar. Tetapi untuk qiraat ini biar nanti saja Ustaz ya. Biar tidak tambah bingung. Intinya apa? Intinya itu bacaan yang kita baca saat ini itu adalah bacaan Imam Asim dan kemudian riwayat Imam Hafiz, kemudian riwayat itu akhirnya yang sampai kepada kita saat ini kaidah yang kita baca saat ini. Apakah terus kaidahnya beda juga? Iya, beda. Misalnya kha itu huruf apa ibu-ibu? Ikhfa, iqlab, izhar atau idgham? Kha. Izhar kan ya? Min khairin. Ya, min ketemu kha itu izhar. Min khairin. Wa ma tunfiqu min khairin.
Tapi kalau bacaan qiraat Abu Ja'far, kha itu termasuk huruf ikhfa. Jadi bacanya min khairin. Wa ma tunfiqu min khairin. Nah, kayak gitu. Itu kan jadi beda. Satu kali saya pernah ngaji. Di awal saya sudah umumkan, saya baca qiraat Abu Ja'far. Oke, silakan disimak. Ya udah, yang hadir lebih awal itu nyimak dari awal. Tiba-tiba ada satu orang ibu-ibu. Ini ustadz kok bacaannya salah semua gitu ya. Bacaannya salah gimana ini? Oh, dia datang terlambat, tahu apa namanya? Ternyata tidak sempat mengikuti pengumuman awal kalau bacaannya. Bahkan kadang-kadang beda jauh, Bu. Misalnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, ini malah dibaca seperti bacaan Ya'qub, Imam Ya'qub. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Misalnya ada banyak model-model baca yang insya Allah kita bisa sampaikan di lain waktu, dan ini memang sifatnya untuk tingkat lanjutan. Demikian Bapak Ibu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Dan untuk Bu Sumi, mana Bu Sumi? Ada ya? Ini kemarin permintaan beliau, saya minta untuk menulis catatan Ustadz biar bisa dibaca-baca. Sudah ya, saya sudah penuhi janji saya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira pada Ustadz Umar Al-Faruq Abu Bakar. Begitu jelas tentang apa yang beliau sampaikan. Beliau sudah menyampaikan 2 kali tentang riwayat Al-Quran atau sejarah turunnya Al-Quran sampai di tangan kita. Sekali lagi alhamdulillah beliau ini adalah pemegang beberapa sanad Quran, sehingga tidak hanya seperti yang kita belajar saat ini hafz an asim, tapi beliau lebih dari itu ya. 2 atau 3 Ustaz ya. Ya alhamdulillah banyak sekali sanad beliau adalah pengasuh ya qiraat di Ibnu Abbas Klaten dan sebagai ketua Forum Ma'ahid Quran Indonesia. Baik, ibu-ibu, sebelum kita tutup, kita membuka satu pertanyaan dulu. Barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan. Kita buka satu pertanyaan sebelum kita tutup. Ada? Ya, moga-moga pakai ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartati, mau tanya Ustadz tentang berarti jumlah ayat dalam Al-Quran itu kalau ada beda-beda versi itu berarti karena periwayatan yang berbeda ya Ustadz? Kayak dalam ada berapa ayat yang beda antara versi satu dan versi lainnya, berarti terkait dengan periwayatan yang berbeda, ngoten. Oh nggih, syukran jazakallahu khairan. Kadang bingung kok pas ditanya ada berapa ayat dalam Al-Qur'an kok jawabnya 6236 beda dulu sama yang tertulis dulu didapat. Kita syukran tak? Oke, kalau ada yang masyhur di kalangan para ulama itu ya 6666 gitu ya. Cuma kalau kita mau menghitung ulang ternyata tidak sampai itu gitu ya. Sebenarnya setiap qiraat itu punya hitungan yang berbeda tentang ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita cari qiraat Nafi itu beda lagi jumlah ayatnya. Qiraat Asim beda lagi hitungan ayatnya. Qiraat Ibnu Katsir itu beda lagi hitungan ayatnya. Karena ada yang tidak pakai ba, ada yang
isqat, ada yang hamzanya dihilangkan dan seterusnya. Tetapi memang tidak ada yang sampai 6.666 itu. Ya. Ya. Iya, memang saya juga sudah baca beberapa kali terkait itu, tapi kalau kita mau hitung ulang ternyata tidak sampai ya. Entah referensinya dari mana, saya juga wallahu alam. Saya juga kurang tahu. Itu tiang yang ada di Istiqlal jumlahnya 6.666, menyesuaikan dengan jumlah ayat Al-Qur'an katanya. Tapi wallahu alam apakah kemudian jumlahnya memang seperti itu atau tidak. Baik, alhamdulillah sudah terjawab satu pertanyaan. Dan nanti kalau Mbak pengen bertanya dan hari ini belum bisa tertulis, nanti bisa di WA-kan ke saya dan nanti insya Allah akan kita sampaikan ke Ustadz Umar ya. Mohon kalau seandainya ada yang mau bertanya gitu. Dan juga ilmu dari beliau juga sudah kita share tentang apa kemarin Ustaz? Yang tafsir ya? Belum lanjut lagi Ustaz? Nanti insyaallah ya. Beliau juga sudah mengadakan kajian tentang kitab At-Tibyan ya. Dan insyaallah setiap hari Sabtu malam ya. Jadi malam Ahad ya. Jam 19 ya. Insyaallah kita share nanti kalau ada linknya. Barakallah untuk semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh beliau Ustaz Umar Al-Faruq Abu Bakar bermanfaat untuk kita semua, barokah, dan kita semakin semangat dan semakin mencintai Al-Quran insyaallah. Kita tutup perjumpaan pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.